Engkau Tuhan pemulih kehidupan kami. Engkau Tuhan penyembuh kami. Bahkan Engkau Tuhan penyedia kehidupan kami. Kami merayakan setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami merayakan Sang Raja yang sudah memerintah atas kehidupan kami. Dan pemerintahan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Engkau bangkit mengalahkan maut. Dan kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang pagi hari ini karena kami rindu kebenaran-Mu memandu kehidupan kami. Kami datang pagi hari ini, keadaan, situasi, kondisi apapun yang sedang kami hadapi, yang sementara kami alami. Kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kau yang berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Kami teduhkan hati kami. Biar Roh-Mu yang kudus mengajar kami. Biar Roh-Mu yang kudus menasihati kami. Biar Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Dimanapun kami duduk pagi hari ini kami teduhkan hati kami. Kami tenangkan jiwa kami. Untuk kami mau fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebenaran Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih lawat kami. Kami serahkan semuanya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apa kabar? Iya, ya baik, luar biasa Bapak Ibu. Senang sekali boleh kembali hari ini hadir bersama-sama Bapak Ibu. Pagi hari ini saya bersyukur, berterima kasih sekali lagi, terima kasih buat Pak David dan semua, ada Pak Santo dan semua tim kepemimpinan yang memberi kesempatan boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini. Ya, Bapak Ibu senang bertemu saya pagi hari ini? Iya, ya. Baik Bapak Ibu, saya nggak datang sendiri Bapak Ibu, kali ini saya datang bersama istri dan anak saya. Tadi waktu saya maju ke depan, saya melihat anak saya ada di samping istri saya. Terus tiba-tiba anak saya menghilang. Ya, rapture kelihatannya Bapak Ibu ya. Ya, kelihatannya ikut sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau perkenalkan dulu istri saya ya. Boleh bangkit berdiri. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya, istri datang dari kota Solo Bapak Ibu ya. Kami menikah hari ini 16 tahun Bapak Ibu ya, 16 tahun pernikahan yang Tuhan sudah percayakan ya Bapak Ibu ya. Dan saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami Bapak Ibu ya. Dan anak satu Bapak Ibu ya, yang tadi duduk di samping ya. Lalu apalagi Bapak Ibu? Ukuran sepatu perlu Bapak Ibu enggak ya Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu ya. Saya pikir itu yang saya bisa perkenalkan karena udah kesekian kali Bapak Ibu ya. Hanya mungkin ini kali kedua kelihatannya istri saya ada di sini. Cuman yang kali pertama jauh sebelumnya itu sebelum COVID melanda. Dan seingat saya dia datang di ibadah raya yang ketiga ya pada masa itu. Ya jadi mungkin Bapak Ibu belum mengenal jadi itu pendamping hidup saya satu-satunya. Baik Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sepanjang bulan April, Bapak Ibu sepanjang bulan April kita masuk dalam tema servanthood. Nah, dan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana nilai kehambaan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa orang yang mudah melayani, orang itu pasti mudah memerintah. Saya ulang kalimat saya di menit-menit awal. Orang yang mudah melayani justru adalah orang-orang yang mudah memerintah. Karena Alkitab berkata, karena Alkitab menulis, barang siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, barang siapa yang mudah memerintah justru adalah orang-orang yang terbiasa melayani sesama. Amin Bapak Ibu.
Jadi buat Bapak Ibu yang pagi hari ini datang, yang punya kebiasaan memerintahnya dengan cara dan gaya yang lain, selain yang diajarkan Alkitab, besar kemungkinan itu bukan gaya pemerintahan, gaya memerintah yang Yesus maksudkan. Kalau Bapak Ibu belajar di dunia ini, memerintah itu pakai apa Bapak Ibu? Pakai otoritas kan? Memerintah itu pakai apa? Pakai tekanan. Memerintah itu pakai apa? Pakai ancaman. Yesus Kristus hadir justru dengan cara dan sikap memerintah yang opposite. Yang berbeda. Caranya apa Bapak Ibu? Justru eksistensi dia memerintah dengan cara semakin banyak dia melayani. Makanya dengar baik-baik. Anda akan gampang, mudah memerintah kalau Anda punya kebiasaan melayani sesama dan orang lain. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini mari Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dari kitab Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Kitab Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Oke, Bapak Ibu sudah ketemu? Udah ya. Oke, ayat yang ke-8, Bapak Ibu saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ayat yang menjadi tagline, ayat yang menjadi apa? Tema khotbah atau tema bulan April. Ayat yang ke-8. Oke, sudah terlihat di depan Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Dan dalam apa? Keadaan sebagai manusia. Oke, sampai situ dulu. Jadi ayat yang kita baca ini menceritakan Yesus dalam kondisi, dalam posisi, dalam keadaan sebagai manusia. Sampai bagian ini Bapak Ibu paham? Jadi apa yang dituliskan di sini, ini lagi memperagakan, lagi menunjukkan eksistensi kehadiran Kristus, kehadiran Yesus sebagai manusia. Yang manusia angkat tangan Bapak Ibu. Berarti ayat-ayat yang sebentar nanti kita baca adalah ayat-ayat yang kita bisa praktekin enggak? Oh bisa, karena Alkitab bilang yang ditulis ini adalah Yesus sebagai seorang manusia. Jadi enggak ada yang biasa bilang gini, oh iya wajar, Yesus kan Tuhan Maha Kuasa. Tapi di ayat ini perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia, sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu? Manusia. Perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Halo? Berarti orang bisa merendahkan diri enggak? Bisa. Lawang Yesus aja yang punya semuanya, dia putuskan rendahkan diri. Terus kita siapa? Halo Bapak Ibu? Jelas sampai sini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu berkata gini, ya nggak mungkin saya bisa merendahkan diri. Lah, lawang Yesus aja yang punya semuanya, Yesus aja yang maha kuasa, memutuskan itu loh. Ia telah, kata telah itu keputusan. Halo, dengar baik-baik. Makanya gini, orang sombong pasti sahabatnya Lucifer. Pernah lihat orang sombong Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah ya Bapak Ibu ya? Kayaknya pernah katanya. Bapak Ibu hati-hati. Biasanya orang sombong gak suka sama orang sombong. Jadi kalau Bapak Ibu bilang ini, pernah. Hati-hati loh Bapak Ibu. Biasanya orang sombong gak suka sama orang sombong. Makanya sesama orang sombong dilarang sombong. Songong gitu ya. Halo Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ia telah merendahkan dirinya. Dia rendahkan diri. Dan Alkitab bilang taat. Jadi Anda nggak akan mungkin bisa taat kalau Anda nggak memutuskan dulu rendahkan diri. Anda nggak memutuskan dulu punya spirit servanthood. Bapak Ibu tahu nggak?
Hanya orang yang rendah hati yang gampang taat. Makanya dengar baik-baik. Setiap kali ada hal-hal yang membuat Anda susah taat, itu pertanda kesombongan lagi memerintah dalam hidup Anda. Saya ulang. Ya. Kalau wajah-wajah sih rendah hati semua. Amin, Anda gak menyelamatkan Anda pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya. Kenapa orang susah taat? Orang itu susah taat karena dia gak memutuskan rendahkan hati dulu. Rendahkan diri dulu. Sebab orang yang rendahkan diri, rendahkan hati. Gampang taat. Jadi bukan gini, Abi susah Pak. Loh, ketaatan itu bukan persoalan gampang susah, bukan. Benar Bu. Ketaatan itu Anda bisa taat kalau Anda memutuskan dulu. Rendahkan hati, rendahkan diri. Sebab orang yang rendahkan diri, rendahkan hati. Mau diperlakukan kayak apapun. Terserah. Karena Tuhan selalu bela orang yang hidup dalam ketaatan. Kita kebalik ya. Udah gak taat, sombong, minta dibela Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu nggak Alkitab bilang ini, dia telah merendahkan dirinya, taat bahkan ketaatannya sampai mati. Jadi orang Kristen yang susah mati keinginannya, susah mati egonya, susah mati keinginannya, susah mati ambisinya karena nggak taat. Dan kenapa dia nggak taat? Karena dia nggak rendahkan diri. Loh, ayat ini ada rumusnya. Bapak Ibu siap mati pagi hari ini? Ganti tema. Siap mati Bapak Ibu? Yang bilang siap ditolong Tuhan nanti. Yang bilang susah siap, ada sasaran pertama nanti. Jadi Bapak Ibu paham? Rendahkan diri, makanya bisa taat. Dan taat itu kalau udah taat, gampang mati. Kenapa orang susah mati? Mati keinginannya, mati ambisinya, mati keinginannya. Kenapa susah mati? Karena memang susah taat. Kenapa susah taat? Karena susah rendahkan diri. Kalau Anda terbiasa punya gaya hidup rendahkan diri, ketaatan itu tinggal ngikut. Amin Bapak Ibu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 10. Ayat 10, Bapak Ibu perhatikan. Ayat yang ke-9. Ayat 9. Ayat 8 tadi kita udah baca, ayat 9 perhatikan. Itulah sebabnya, Allah sangat meninggikan. Coba, yang pingin mengalami peninggian dari Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Tahu harga bayarnya? Tahu? Ayat 8 tadi. Mau bisnisnya mengalami peningkatan? Increase. Mau? Pernah bisnis yang, puji Tuhan Pak, bulan lalu profit kami 20%. Bulan ini puji Tuhan Pak, minus 15%. Dan kami bersyukur karenanya. Kami suka Pak. Nggak ada yang pernah ada kayak gitu Bapak Ibu. Kalau pingin bisnis, increase ya, meningkat ya. Levelnya level up ya Bapak Ibu ya, naik ya. Apalagi ada ayat, naik bukan turun. Loh, Bapak Ibu tahu nggak? Untuk naik itu butuh engkolan, tahu engkolan ya? Butuh apa namanya itu? Kayuhan yang lebih kuat, karena naik kan. Setuju Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu kalau ingin mengalami ayat ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mau peninggian, mau dapat karunia, resikonya. Ayat 8. Amin Bapak Ibu. Coba ayat 10. Nah ini penekanan saya pagi hari ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Perhatikan ayat 12. Dan apa, baca sama-sama ayat 12. 1, udah muncul? 2, oke. Ayat yang ke-12 ya, saya bacakan ayat yang ke-12. Dan segala lidah mengaku siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tahu nggak Bapak Ibu? Kaitannya kehambaan dan pemenangan jiwa. Jadi gini, orang yang punya kebiasaan jadi hamba selalu menarik perhatian. Orang sombong itu susah didekati. Orang yang sok tahu itu susah didekati. Orang yang merasa tahu itu susah didekati. Sebab Alkitab bilang yang bikin Yesus Kristus dapat penganugerahan, peninggian, dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan akibat diberikan, disematkan nama di atas segala nama. Alkitab bilang segala lidah ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu. Semua bentuk ketaatan Anda harusnya berujung pada Kristus dimuliakan. Nah, kalau Kristus dimuliakan Bapak Ibu, baru ayat ini terjadi. Segala lidah akan ngaku. Kenapa? Karena ketaatan yang terekspos. Karena gaya hidup yang terlihat. Karena fokus hidup yang terbaca. Karena sikap hati yang gampang dinikmati banyak orang. Karena itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, menyenangkan gak terima nasihat dari orang sombong? Tahu orang sombong kalau kasih nasihat? Bapak Ibu ada yang bahagia terima nasihat orang sombong? Bapak Ibu bilang puji Tuhan gitu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Pernah lihat orang sombong kalau kasih nasihat? Sombongnya dia belum di perkataan loh. Sombongnya dia baru di gestur. Kalau mau negur orang gini Bapak Ibu. Makanya, baru kata makanya. Belum ada isinya loh ya. Makanya. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau Anda ditegur oleh model orang kayak gitu Bapak Ibu. Kira-kira hati berbunga-bunga gak? Atau hati makin kecut Bapak Ibu? Tambah luka batin ya Bapak Ibu. Karena memang orang sombong Bapak Ibu susah mengekspresikan gaya hidup Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah di waktu yang sisa, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu dengan cepat. Servanthood itu supaya kita menangin jiwa lewat gaya hidup kehambaan. Oke, lewat gaya hidup merendahkan diri. Bapak Ibu tadi udah tahu ya, merendahkan diri membuat saya gampang taat. Dan ketaatan saya membuat saya mudah mati. Jadi susah mati, kenapa? Karena susah taat. Kenapa susah taat? Karena susah rendahkan diri. Makanya orang yang gampang rendahkan diri, gampang rendahkan hati, ketaatan gak jadi problem. Tahu gak Bapak Ibu? Orang yang rendahkan hati, rendahkan diri. Dia gampang taat karena dia tahu segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupnya dalam kendali Tuhan. Makanya gampang taat. Sekalipun keadaan lagi gak mendukung. Sekalipun situasi lagi gak sesuai. Amin Bapak Ibu. Makanya dia gampang mati. Karena udah gampang taat. Karena gampang taat makanya diawali dengan gampang rendahkan diri. Bapak Ibu tahu rumusnya pagi hari ini? Nah sekarang. Saya mau bahas yang di sini, pintunya. Orang yang punya spirit servanthood itu ditandai dengan 3 kata penting. Sebab Bapak Ibu, kalau udah rendahkan diri, pasti gampang taat. Kalau udah gampang taat, pasti gampang mati. Yang siap mati katakan amin. Gak semangat Bapak Ibu. Katanya mati adalah keuntungan. Bapak Ibu mau mati setelah benar-benar mati ya. Hari ini lebih cepat mati Bapak Ibu. Bukan fisiknya, bukan jasmaninya. Amin. Coba Bapak Ibu gampang bilang mati kalau udah di ranjang rumah
Langsung pamit ya, bye, bye. Itu kematian fisik. Yang Yesus Kristus ajarkan justru bukan kematian fisiknya, bukan. Yang Yesus Kristus ajarkan dengan kaitannya dengan servanthood itu apa? Kematian daging, kematian ego, kematian ambisi. Makanya orang yang dagingnya mati, keinginannya mati, ambisinya mati. Gampang perhatikan orang. Melayaninya itu tulus. Melayaninya itu Bapak Ibu nggak ada agenda tersembunyi, nggak ada. Tulus-tulus saja. Amin Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu diam ya? Kenapa Bapak Ibu? Ya udah Bapak Ibu. Yang saya mau bahas sekali lagi, yang di bagian pembukanya. Karena ini pemicunya. Merendahkan hati, servanthood itu memicu ketaatan. Kalau udah taat, makanya gampang mah. Supaya kalau kita nyanyi, ku telah mati, gampang nyanyinya. Ya. Dan matilah, gitu. Kita ganti. Ya. Mari kita lihat 3 poin dengan cepat. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Oke. Sebenarnya urayanya sama. Ayat 8, 9, 10, 11 saya baca dulu. Baru saya naik ke atas. Nah kuncinya Bapak Ibu di ayat 6 sampai 7. Oke, sudah ketemu? Nah Bapak Ibu. Ayat 6 sampai 7 kita baca. Ya. Ayat 6 suara pria. Ayat 7 suara wanita. Yang pria jangan mau kalah. Ya, ayat 6. Yang pria baca dengan suara yang keras di ayat yang ke-6. Lalu ayat ke-7 gantian yang wanita. Ayat ke-6 yang pria 2, 3. Baik, ayat ke-7 wanita 2, 3. Oke, sampai situ Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan. Ada 3 kata kunci di situ. Yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Supaya gini, merendahkan diri, jadi gampang taat, makanya gampang mati. Orang yang mati bagi dirinya sendiri, gampang hidup bagi Kristus. Itu aja. Saya ulang ya. Orang yang gampang mati untuk ambisinya, keinginannya, egonya, dagingnya. Gampang hidup buat Kristus, gampang. Dia mau lakukan ketaatan mudah. Kenapa? Udah mati. Nah, tapi pemicunya yang di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang pertama, ekspresi dari orang rendah hati yang pertama Alkitab bilang kosong. Ulangi kalimat saya, 2, 3. 2, 3. Bapak Ibu tahu kosong itu apa? Kosong itu sederhananya begini. Hidup kita harus menjadi kosong supaya kita gampang diisi. Pawi bisa minta minum? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Yang udah kebuka aja yang punya saya. Nah makasih. Contoh ya Bapak Ibu ya. Ini aquanya terisi enggak? Terisi ya. Bapak Ibu tahu enggak? Bagaimana caranya supaya aqua ini terisi? Kalau sedang penuh. Gimana caranya? Bisa enggak lagi terisi, terus mengisi? Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Cara mengisi tahu? Ngapain Pak, Bu? Udah? Kok? Dengar baik-baik. Level kekosonganmu menentukan level kepenuhanmu.
semakin saudara kosong, Tuhan gampang isi. Semakin saudara merasa mampu, merasa bisa, merasa sanggup, Tuhan gak bisa mengisi apapun dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Mau kosong? Bapak Ibu tahu gak cara Tuhan kosongkan Anda? Dengan doa yang gak terjawab. Tahu gak cara Tuhan kosongkan Anda? Dengan harapan yang gak terwujud. Tahu gak cara Tuhan kosongkan Anda? Dengan keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Itu cara Tuhan kosongkan Anda. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, lihat. Pemain musik bisa kembali. Yang kedua, ayat yang ke-7. Oke. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kosong. Orang yang kosong pasti membutuhkan seseorang. Setuju? Orang yang kosong pasti butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, di ayat yang barusan kita baca tadi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang ekspresi kedua dari kerendahan hati. Pertama kosong. Yang kedua hamba. Hamba itu apa Bapak Ibu? Seorang hamba adalah mereka yang memberi hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Kalau kosong, diisi karena level kekosonganmu menentukan level kepenuhanmu. Kalau Anda kalau Anda sudah mengisi diri Anda dengan separuh aqua ini udah terisi separuh, Tuhan cuma bisa ngisi Kalau aqua ini penuh Bapak Ibu, Tuhan gak bisa ngisi apapun. Pagi hari ini kosongkan diri Anda. Supaya gampang Tuhan penuhin Anda. Yang kedua, hamba. Hamba itu cuma satu. Hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Tahu hidup yang dikuasai oleh Tuhan? Bapak Ibu, jangan berhenti hidup yang dipengaruhi oleh Tuhan. Tapi hidup harus dikuasai. Sebab kalau hidup Anda hanya sejauh dipengaruhi, begitu pengaruhnya hilang. Hilang gak? Hilang. Tapi hidup itu harusnya gini, Anda dikuasai oleh Tuhan. Sebab kalau Anda dikuasai oleh Tuhan gini, gak bisa kalau gak ada Tuhan. Itu hamba Bapak Ibu. Hamba itu hanya bergantung sama belas kasihan tuannya. Hamba itu hanya sejauh turut pada otoritas sang tuan. Makanya ekspresi kerendahan hati. Itu kosong. Yang kedua, hamba. Bapak Ibu tahu gak? Hamba itu cuman dengar dan lakukan. Setuju Bapak Ibu? Hamba kok. Makanya sifatnya hamba itu melayani bukan dilayani. Amin Bapak Ibu. Nah yang terakhir, yang ketiga. Bapak Ibu baca lagi ayat yang ke-6. Dan saya lanjutkan ayat ke-7 sebagai penutup. Saya mau baca ulang-ulang ayat ini. Ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kosong, hamba, yang terakhir, miskin. Bapak Ibu natap saya. Apa? Miskin di sini bukan dilarang kaya. Apa miskin di sini?
Orang yang miskin adalah mereka yang tidak memiliki apapun dalam hidupnya selain Tuhan. Dan perhatikan ini, hal-hal yang dipercayakan Tuhan untuk dikelola. Amin Bapak Ibu. Jadi miskin itu gini, cuman punya Tuhan dan apa yang Tuhan percayakan. Artinya gini, kalau Anda punya bisnis hari ini dan bisnis hari ini menghasilkan kantong Anda, punya mentalitas hamba itu gini, punya mentalitas miskin itu gini, ini datang dari Tuhan, hanya Tuhan minta saya kelola. Amin. Berarti kalau itu Tuhan punya, Pak Awi bisa bantu saya mau tutup, bisa maju ke depan. Kasih contoh aja, kasih contoh aja. Kasih contoh aja. Kasih contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini handphone saya. Punya siapa ini? Punya siapa? Punya saya ya, punya Pak Jeffrey ya, punya saya ya. Tiba-tiba yang punya saya ini, yang saya sayang. Saya bilang ini, nih Pak Awi, buat Pak Awi. Saya percayakan untuk dikelola. Oke, sekarang saya tanya. Handphone ini sejatinya punya siapa? Saya dong. Kok Pak Awi? Kok ada spirit memiliki yang kuat ya Bapak Ibu? Gawat Bapak Ibu. Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang. Ini punya siapa? Saya percayakan ya untuk dikelola. HP itu punya siapa? Saya. Saya percayakan ke siapa? Oke, saya percayakan 20 tahun. 20 tahun berselang, saya datang. Berhak gak saya minta? Kenapa? Karena punya saya ya. Betul ya? Berhak gak Anda tahan? Kok gak jawab? Berhak gak Anda tahan? Kenapa? Karena dititipin. Tapi Pak udah 20 tahun. Udah rasanya memiliki milik saya. Makanya gini. Rumit hidup Anda. Ruwet hidup Anda. Kenapa? Karena spirit punya memiliki. Padahal Alkitab bilang cuma dipercayakan. Berarti Anda pengelola, pemiliknya saya. Terserah saya mau ambil kapan. Suka-sukanya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Harta benda kami berdua. Milik Tuhan. Terserah dia mau ambil kapan. Amin Bapak Ibu. Terserah dia mau ambil kapan. Kalau Anda menang di sini, Kristen Anda itu enteng. Tahu enteng? Tahu enteng? Kristen Anda itu jadi mudah. Jalanin kehidupan. Gampang Bapak Ibu. Yang bikin rumit itu ini. Sampai tarik-tarikan Pak Awi. Padahal waktu saya datang, tinggal Pak Awi serahkan. Kasih Pak. Setuju Bapak Ibu? Jadi bukan gini. Bapak Ibu Kristen yang mana? Yang gini atau yang mana yang mana? Amin Bapak Ibu. Amin. Jadilah kosong. Jadilah hamba. Jadilah miskin. Amin. Selamat hari ini.